Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga dan selamat beribadah. Bagi setiap keluarga yang beribadah melalui video streaming ini. Tema ibadah, tangannya tetap memberkati kita. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita semua. Pemberita firman adalah Bapak Pendeta Martinus Tetelepta, STH Min. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, hari ke-40 setelah Ia bangkit. Sebelum terangkat naik ke surga, menurut kesaksian Alkitab, Tuhan Yesus beberapa kali mengunjungi dan menampakkan diri kepada para murid untuk meyakinkan mereka bahwa Ia hidup. Juga untuk memulihkan iman dan kepercayaan mereka. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan. Ia hadir saat mereka putus asa menempuh perjalanan. Ia hadir saat mereka bekerja tanpa hasil. Ia hadir untuk merubah duka cita menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi keberhasilan, merubah segala hal buruk menjadi indah dalam hidup. Ia hadir di tengah persekutuan ibadah keluarga kita masing-masing untuk menyertai, menolong, memberkati, dan memberi damai sejahtera. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong, memberkati, dan memberi damai sejahtera bagi seisi rumah tangga kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita menghadap Tuhan, menyembah, serta menyambut firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita. Dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 6, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Ya maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpahi kamu. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, nats pembimbing bagi kita terambil dari Yohanes 3 ayat 13 hingga ayat 15 yang menyatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Naik ke sorga cemerlang, haleluya, Kristus Rajamu yang menang, haleluya. Kepada Dia diberi, haleluya, kuasa dan hormat tak henti, haleluya. Umat, kita panjatkan doa hari ini. Ya Tuhan Yesus, di hari ini, hari kenaikan-Mu ke surga, kami semua di keluarga masing-masing bersekutu, beribadah, memuji, menyembah, berdoa, dan ingin mendengarkan firman-Mu. Seperti Engkau membawa para murid untuk mengalami berkat dan mukjizat-Mu saat terangkat ke surga, maka kami pun membuat diri dan hidup sekeluarga kami untuk mengalami berkat dan mukjizat yang sama di hari ini. Kami ingin melihat dengan mata iman kami, Engkau terangkat naik sambil tangan-Mu memberkati kami. Meskipun Engkau pergi meninggalkan kami, namun kami tidak sedih dan berduka cita. Kuasa dan berkat yang Engkau berikan akan membuat kami sangat bersuka cita menjalani hari-hari kehidupan kami sesulit apapun. Ya Tuhan Yesus, dengan mata iman kami melihat Engkau masuk gerbang surga dan duduk di tahta kemuliaan-Mu, disambut dan disembah oleh seluruh penghuni surga. Kekasih-kekasih kami yang telah meninggal dulu maupun selama masa pandemik ini, mereka pun menyambut dan menyembah-Mu. Mereka kini ada di hadirat-Mu. Itulah sukacita dan kebahagiaan kami. Ampunilah kami yang lemah dan berdosa ini. Ampunilah jika kami pernah kecewa, marah terhadap Tuhan dan sesama karena merasa putus asa, merasa gagal dalam usaha kerja, merasa tidak bahagia dalam hidup berkeluarga, merasa miskin dan hina, merasa ditinggalkan dan diperlakukan tidak adil ketika kami meninggalkan. Kami lupa akan janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami selamanya. Engkau tidak akan membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau selalu peduli kepada para janda, orang-orang miskin yang menderita ditinggalkan sebatang kara. Ampuni kami ya Tuhan, berilah kami kuasa dan berkat-Mu. Singkirkan kesuraman dan kesedihan serta semua rasa bersalah kami. Baharilah hidup kami agar kami selalu bersuka cita dan hidup untuk memuliakan Allah, karena berkat dan kuasa dari Tuhan Yesus selalu dicurahkan bagi kami seisi rumah tangga. Ajarilah kami selalu bersekutu dan menyembah-Mu dalam ibadah ritual dan ibadah aktual kami, baik di gedung gereja, di rumah, di tempat belajar, di tempat usaha kerja kami. Sebab kami
tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payah kami tidak sia-sia. Dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, marilah kita bersama-sama berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, yang di dalamnya kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, karuniakan kami Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama, di pagi hari ini, pertama-tama kami boleh mengertinya, kami boleh menghayatinya, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami mohon, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat, marilah berdiri bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24, ayat 50 sampai dengan 53. Injil Lukas pasal 24, ayat 50 sampai 53, yang mengatakan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, walaupun situasi pandemi COVID-19 ini masih saja kita hadapi bersama-sama. Tapi satu hal yang pasti bahwa kita ada pada hari kenaikan ini karena kasih dan cinta Tuhan itu.
Saudara-saudara, perpisahan dengan orang yang kita sangat andalkan dalam perjalanan hidup kita sering membawa kesedihan, bahkan juga membawa rasa khawatir, rasa cemas. Ada rasa khawatir, ada rasa gelisah juga, rasa galau. Apalagi orang yang akan berpisah dengan kita itu sehari-harinya sungguh luar biasa bagi kita, saudara-saudara. Karena itu untuk mengatasi kesedihan, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, untuk mengatasi kesedihan dari para muridnya, Yesus meminta perhatian dari para muridnya itu sendiri, seperti yang terungkap dalam pasal bacaan kita lewat kitab Injil Lukas ini. Pertanyaan apa makna kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati pada saat ini? Apa maknanya bagi saudara-saudara dan saya? Arti kenaikan Yesus, yang pertama, kenaikan Yesus berarti bahwa ia sungguh dimuliakan. Ia dimuliakan sungguh. Ia kembali ke hadirat Bapanya yang mengutusnya. Yang kedua, bahwa Yesus naik ke sorga itu besar artinya buat murid-muridnya. Selama Yesus ada bersama dengan mereka di dunia, mereka mengharapkan hal-hal yang duniawi. Sekarang mengertilah mereka bahwa hubungan dengan Yesus bersifat rohani. Yang ketiga, Yesus naik ke sorga itu adalah tanda ajaib. Dan ini tidak bisa dilihat dengan kacamata manusia duniawi, tetapi harus dilihat dalam kacamata iman. Kepergian atau kenaikan Tuhan Yesus mempunyai arti khusus bagi iman kita. Dengan adanya fakta bahwa Yesus telah naik ke sorga, itu berarti bahwa kita diajar untuk menjadi dewasa dalam iman kita, saudara-saudara. Kenaikan berasal dari kata naik, yang artinya arah, yang artinya ke arah atau ke tempat yang lebih tinggi, dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Biasanya kenaikan itu identik dengan hal-hal yang positif. Misalnya ada yang naik kelas, ada yang naik pangkat, ada yang naik jabatan, ada yang naik gaji atau kenaikan gaji diperolehnya. Semuanya kenaikan yang dialami oleh kebanyakan adalah hal-hal yang baik. Tetapi di balik kenaikan itu, di balik kenaikan yang dialami sesungguhnya ada pengorbanan yang dilakukan. Naik kelas bukan berarti sekedar naik tingkat, tapi berarti pelajaran makin susah dan waktu belajar juga bertambah. Naik jabatan dan naik gaji pasti disertai dengan tanggung jawab yang makin besar. Sama halnya dengan kenaikan Yesus, saudara-saudara. Walaupun ada janji-janji Allah tentang mengapa dia harus naik ke sorga, tetapi konsekuensinya, saudara-saudara, adalah berpisah dengan para muridnya. Perpisahan dengan orang yang dikasihi, yang tadi saya sudah sampaikan, yang sudah sekian lama bersama-sama, pasti tidak mudah. Pasti ada rasa sedih, galau. Tapi perpisahan pada peristiwa kenaikan ini, saudara-saudara, walaupun membuat sedih banyak orang, terutama para muridnya, atau menyedihkan, tetapi lebih rela dijalani apabila ada kepastian. Walaupun sedih, tapi nampaknya ada kerelaan sebab ada kepastian. Apa kepastiannya, saudara-saudara? Pertanyaannya, apa kepastian itu? Yang pertama, damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Yang kedua, saudara-saudara, adalah kepastian tentang tempat tinggal kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berkata, "Janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saat ini saudara-saudara, dalam masa-masa di mana kita merasa dunia ini penuh dengan kekurangan, virus yang kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, saudara-saudara, bisa meruntuhkan, bisa memporak-porandakan kehidupan banyak orang. Dan kabar baiknya kita punya jaminan, saudara-saudara. Jaminan bahwa dunia ini hanyalah transit. Itu kabar baik dalam rangka kenaikan itu. Kita sudah punya rumah, kita sudah punya masa depan yang telah disiapkan oleh Tuhan yang naik ke sorga itu, saudara-saudara. Jaminan hidup di rumah idaman ini tanpa perlu urus KPR dalam kaitan dengan kita mau memiliki rumah. Tanpa perlu kita urus KPR di bank. Tidak perlu repot urus surat di notaris. Tapi rumah idaman kita ini kita dapatkan secara gratis, secara cuma-cuma. Yang dibutuhkan saudara-saudara cuma percaya. Percaya akan janjinya. Dan ada perilaku yang digarisbawahi dalam bacaan kita. Ada perilaku yang digarisbawahi dalam bacaan kita. Dalam ayat 53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Saat ini memuliakan Allah bukanlah hal hanya berdiam di gereja siang dan malam. Memuliakan Allah setelah Yesus naik ke sorga. Saya rangkum saudara-saudara dalam kalimat komunikasi berbuah harapan. Komunikasi berbuah harapan. Yang pertama, komunikasi. Seperti layaknya sepasang kekasih yang berjauhan tempat. Walaupun tidak bertemu, tetapi untuk menjaga hubungan baik mereka. Untuk tahu kabar satu terhadap yang lain. Apa yang kekasihnya inginkan, maka perlu terus dilakukan komunikasi. Bisa lewat telepon, bisa lewat WA, WhatsApp, atau aplikasi lainnya. Sama juga dengan hubungan kita dengan Tuhan yang perlu dijalin, saudara-saudara. Kita tetap perlu untuk belajar terus-menerus apa yang Tuhan inginkan kita lakukan lewat firman-Nya, saudara-saudara. Setelah kita renungkan firman-Nya, kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan, kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Agar Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Dan kita pun peka terhadap apa yang Dia mau dalam hidup kita. Ingat saudara-saudara, doa adalah satu-satunya cara komunikasi terhadap yang pernah ada. Terhebat yang pernah ada, saudara-saudara. Tidak perlu pulsa, tidak perlu kuota internet, tidak perlu wifi. Bahkan diucapkan dalam hati pun Tuhan sudah mendengar.
Yang kedua, kalau tadi komunikasi, sekarang yang kedua berbuah. Memuliakan Allah bukan berarti kita hanya beraktivitas di gereja, sibuk dengan kegiatan di gereja. Tetapi menjadi panutan bagi sesama kita dan membawa dampak positif bagi orang lain. Bukan kita sibuk dengan kegiatan di gereja saja, tapi kesibukan itu di gereja itu harus kita nampakkan dengan hal-hal positif dalam hidup sehari-hari. Kita harus menjadi panutan bagi orang lain. Apapun yang kita lakukan sekarang, apapun profesi kita lakukan. Yang intinya saudara-saudara, intinya dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita harus berbuah dan memberi dampak kepada orang lain. Apalagi saat ini saatnya kita berbuah. Lebih banyak lagi. Menjadi berkat bagi orang-orang yang susah karena dampak pandemi ini, saudara-saudara. Di tengah-tengah keterbatasan kita, jangan berhenti berbuah. Walaupun buah kita anggap kecil. Berdampak pada orang lain. Lihat saja saudara-saudara, kalau kita ke toko buah, saudara-saudara. Buah anggur itu kecil, tapi harganya mahal. Harganya lebih mahal dari buah semangka yang besar. Dan yang ketiga saudara-saudara, harapan. Jadi komunikasi berbuah, sekarang yang ketiga harapan. Hidup kita adalah hidup yang penuh harapan. Hidup kita adalah hidup yang penuh pengharapan. Karena dalam menjalankan hidup kita, kita tahu tujuan hidup kita pada akhirnya adalah bersama-sama berdiam di dalam rumah Bapa. Harapan itu tercermin dalam hidup kita. Saat menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, pasti hidup kita tidak mulus-mulus saja saudara-saudara. Tiba-tiba ada virus, kita tidak bayangkan. Tiba-tiba ada virus Corona yang melanda dunia, bukan saja di Indonesia tapi melanda dunia. Tiba-tiba kehilangan orang yang kita sayangi, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba kita di PHK-kan, tiba-tiba gaji dipotong, tiba-tiba pekerjaan hilang saudara-saudara. Namun karena kita adalah orang-orang yang berpengharapan, maka kita yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Meskipun secara fisik saudara-saudara, secara fisik tidak terlihat, namun lewat penyertaan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan bekerja. Tuhan tetap bekerja saudara-saudara. Saya ulangi, makna kenaikan bagi kita saat ini, yaitu komunikasi berbuah harapan. Ingat, komunikasi berbuah harapan. Jalin komunikasi dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, jalin terus komunikasi dengan Tuhan. Tetap berbuah, saudara-saudara. Dan hidup berpengharapan. Agar hidup kita, saudara-saudara, senantiasa hidup dalam memuliakan Tuhan. Jalanilah masa-masa sulit ini dengan tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Dan tetaplah berbuah, karena kita punya pengharapan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menyertai saudara-saudara dan saya. Selamat merayakan hari kenaikan saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita. Amin.
Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya. Langit gemilang terbuka. Umat Tuhan, marilah kita berdiri bersama. Kita berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami bersyukur Tuhan, masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami, walaupun pergumulan kami sungguh berat. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga kami boleh beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, pelayanan firman Tuhan di berbagai tempat, di gereja-gereja dan pekabaran Injil di dunia ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan-Mu dan umat-Mu di berbagai tempat di seluruh dunia ya Tuhan. Kami doakan kiranya Tuhan memberkati dan menyertai masing-masing mereka. Baik itu di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa, daerah-daerah terpencil. Tuhan berkati dan Tuhan sertai mereka masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk gereja Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang bernaung dalam PGI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, Persekutuan Injili, Gereja Katolik, Advent, dan berbagai denominasi yang ada. Tuhan bekerjalah di tengah-tengah pelayanan hamba-hamba-Mu, gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan senantiasa memberkati majelis sinode, Satgas COVID-19 secara sinodal di GPIB. Tuhan berkenan juga untuk memberkati dan menyertai
mupel-mupel GPIB dan jemaat-jemaat, majelis jemaat di seluruh wilayah pelayanan GPIB di 26 provinsi yang ada di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk Jemaat Bukit Moria, Majelis Jemaat Bukit Moria, BPPJ Bukit Moria, pelkat-pelkat yang ada, komisi yang ada, dan seluruh jemaat GPIB Bukit Moria. Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk DPR, DPD, MPR. Seluruh anggota dewan yang ada Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk TNI dan Polri. Tuhan senantiasa menyertai TNI dan Polri dalam rangka tugas mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan terutama dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang menyertai pemerintah dan semua pihak, bahkan masyarakat, mampukan masyarakat untuk menopang pemerintah, untuk mendukung aturan-aturan yang ada supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami umat Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kami berdoa kiranya Tuhan mau memberkati semuanya dan kami boleh saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Sehingga kami boleh membangun kehidupan bersama di negeri kami ini Indonesia tercinta ini. Tuhan mampukan kami untuk bekerja sama terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul karena mereka sedang dirawat di rumah-rumah sakit atau di tempat-tempat di mana mereka menerima perawatan. Kami berdoa agar Tuhan juga mau jamah mereka semua, siapapun mereka. Tuhan juga berkati para dokter, para perawat yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa dan jiwa-jiwa dari para pasien. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat daripada pandemi COVID ini, mereka yang akhirnya pemutusan hubungan kerja atau PHK, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi karena COVID ini, kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin saja perusahaannya harus ditutup karena kesulitan ekonomi diakibatkan oleh COVID ini. Tuhan tolong dan Tuhan sertai masing-masing kami untuk mengatasinya ya Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat dan tamu jemaat yang sakit. Kami mohon agar Tuhan juga menyertai ya Tuhan Bapak Ritonga. Kiranya Tuhan mau jamah Bapak Ritonga dalam perawatannya di rumah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bona, saudara Bona Ritonga yang sedang menjalani perawatan di Inggris. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka dalam perawatan. Bahkan semua warga kami yang sedang dalam perawatan di rumah, kami doakan ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang anak-anak kami, cucu-cucu kami doakan mereka semua Tuhan. Saat ini mereka belum dapat belajar di sekolah, masih belajar dari rumah dan mereka juga beribadah di rumah. Kami mohon agar Tuhan sertai mereka. Para pendeta, penatua, diaken, presbiter, mereka yang melayani, kami berdoa agar Tuhan berkati seluruh jemaat GPIB Bukit Moria. Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami. Pekerjaan yang dilakukan di sini, pelayanan yang dilakukan, Tuhan juga berkati topangan dari jemaat-jemaat untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh majelis jemaat. Tuhan berkati seluruh jemaat dengan persembahan mereka. Kiranya persembahan mereka diberkati Tuhan untuk menunjang pelayanan di gerejamu Tuhan. Tuhan terima kasih, karyawan-karyawati kantor majelis jemaat, orang-orang tua, orang-orang muda di jemaat ini, Tuhan berkati secara khusus. Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Allah. karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerah-Nya bagi kita. Mari bersyukur di hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Karena Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan akan memelihara serta memberkati kita. Mari mengucap syukur dengan mulut yang memuji dan tangan yang memberi persembahan kepada Tuhan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kami perlu sampaikan bahwa persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus untuk pengadaan lift, dan persembahan dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Umat Tuhan, sementara kita memberi persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Gita Bakti 80 bait 1 dan 4. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia, puji Dia yang kekal kuasanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan sujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke sorga untuk duduk di tahta mulia sebagai Raja yang berkuasa. Ya Yesus, Raja kami, penuhilah hidup rumah tangga serta kerja usaha kami dengan kuasa dan kemuliaan-Mu, agar segala yang kami lakukan adalah demi kemuliaan-Mu dan membawa sejahtera bagi hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami, agar berguna untuk pembangunan tubuh Kristus dan demi pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat, Kamis 21 Mei 2020. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Martinus Tetelepta. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria. Seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga.
Majelis Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Selanjutnya kami sampaikan pada warga jemaat dan tamu jemaat GPIB Bukit Moria bahwa ibadah keluarga setiap hari Rabu selama pandemi COVID-19 ini dimulai tepat pada pukul 19 di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming. Kami mohon perhatian jemaat dan tamu jemaat. Sehubungan dengan ibadah puasa Ramadan yang sedang dijalani oleh saudara-saudara kita, kaum muslim, maka kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk tingkatkan rasa saling menghargai dan rasa saling menghormati sebagai sesama warga bangsa. Memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk bersama-sama melaksanakan PSBB dengan baik. Mari kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita saling memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita bersama sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan dengan saling membantu satu dengan yang lain sebagai warga negara Republik Indonesia. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada saat ini, terutama di rumah masing-masing, kita akan akhiri ibadah ini. Tapi ingatlah bahwa penyertaan Tuhan tidak berakhir bagi kita. Marilah kita jalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh keyakinan, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga, Dia juga yang berjanji untuk tetap menyertai kita dalam hidup kita masing-masing. Dan karena itu kembalilah dalam hidup masing-masing, dalam kondisi apapun, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ingatlah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita akan berakhir. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.